Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang kembali diingatkan kepada kami melalui pujian, firman, katekismus ya Tuhan. Dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih bahwa kami ada di ruangan ini hari ini ya Tuhan. Dan lebih lagi ya Tuhan, kami mau menikmati dan merayakan kasih-Mu itu dengan belajar firman-Mu ya Tuhan, merenungkan firman-Mu bersama-sama. Biarlah Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk kami mendapatkan berkat firman-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Sekali lagi Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk saudara semua, saya baca dari TB2. Lukas 15 ayat 1 sampai 7. LAI memberikan judul perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu, sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, andai saja saudara adalah striker Argentina. Striker itu apa? Tentu nggak semua kita nonton bola, saya tahu. Striker itu adalah pemain bola yang bertugas di garis depan untuk mencetak gol ke gol lawan, supaya timnya memenangkan pertandingan. Anggap saja saudara adalah striker Argentina. Anggap saja saudara adalah Messi. Nah, saudara dan saudara tentunya sangat berkeinginan untuk memenangkan Piala Dunia, bukan? Mempertahankan titel juara, ya enggak sih? Nah, saudara, Anda anggap saja. Saudara, maka jika demikian, hanya ada satu kesimpulan atau satu pilihan mutlak yang paling masuk akal, saudara. Yaitu mencetak gol di gawang Swiss. Ya bukan, saudara? Tidak ada kesimpulan yang lain. Saudara, itulah yang terjadi dalam Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Yesus membawa pendengarnya untuk sampai pada satu kesimpulan, saudara. Untuk sampai pada kesimpulan, dan pendengar Yesus tidak memiliki pilihan yang lain selain mengikuti kesimpulan yang Yesus sampaikan itu. Saudara, apa kesimpulannya bagi pendengar mula-mula dan apa kesimpulannya bagi kita, orang percaya yang hidup sekarang, saudara. Itu akan kita renungkan dalam khotbah ini. Tapi pertama mari lihat setting dari cerita ini, saudara. Dikatakan di sana ada orang-orang yang datang mendekat kepada Yesus untuk mendengarkannya, saudara. Mereka adalah para pemungut cukai, orang Yahudi yang bekerja untuk pimpinan Romawi, penjajah mereka sendiri untuk menarik pajak dari rakyat, saudara. Mereka dianggap pengkhianat dan juga koruptor karena sering mengambil lebih dari seharusnya, saudara. Kemudian ada juga orang-orang berdosa, cap yang dipakai bagi siapa saja yang hidup di luar standar kekudusan atau kemurnian Yahudi. Mungkin mereka adalah pelacur yang menjual tubuhnya. Mungkin mereka adalah kriminal yang tangannya kotor dengan kejahatan. Atau para petani-petani sederhana yang tidak punya waktu dan pengetahuan yang cukup untuk mereka menjaga kemurnian ritual agama Yahudi pada waktu itu. Saudara, di sisi lain ada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan mereka sedang bersungut-sungut. Apa isi keluhan mereka?
Orang ini, Yesus, menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Saudara, makan bersama seorang adalah pernyataan persekutuan dan penerimaan yang sangat mendalam. Bagaimana saudara cara mengatakan saya menerima Anda, saya menyambut Anda tanpa mengatakan kata-kata itu? Yaitu dengan makan, duduk bersama dengan mereka. Saudara, maka ketika orang Farisi melihat pemandangan ini, mata mereka, saudara, saya yakin teriritasi, saudara. Karena Yesus sedang melanggar batasan prinsip teologi mereka yang sangat penting, yaitu kesucian atau kekudusan Allah dijaga dengan cara menjauhkan diri dari orang-orang berdosa ini, saudara. Yesus merespons keluhan mereka dengan cerita. Siapakah di antara kamu? Anggap saja kamu adalah gembala. Saudara, ini adalah sebuah jebakan. Yesus sengaja menempatkan mereka di posisi seorang gembala. Dalam masyarakat Yahudi kuno, gembala termasuk dalam kelas sosial terendah. Seperti yang tadi saya sudah sebutkan, saudara. Tidak ada orang Farisi yang mau membayangkan diri sebagai gembala, saudara. Tapi lewat pengandaian, anggap saja kalian adalah gembala. Maka Yesus memaksa mereka mengenakan status sosial itu yang bagi mereka menjijikan. Saudara, kalau tadi mata mereka yang teriritasi, sekarang telinga mereka yang panas, saudara. Karena mau gak mau, mereka terhisap dalam narasi Tuhan Yesus. Mereka kini menjadi seorang gembala yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga domba-dombanya. Saudara, mereka setuju dengan alur cerita, alur logika Tuhan Yesus. Tanpa sebelumnya tahu, nih Yesus mau dibawa kemana ceritanya. Tapi mereka sudah masuk dalam narasi itu, saudara. Nah, untuk lebih dalam sedikit mengerti cerita ini, mari lihat sejenak sistem penggembalaan di Palestina abad pertama. Saya sendiri belum pernah menjadi gembala domba di Palestina abad pertama, apalagi. Saudara, tapi kata para penafsir, kebanyakan keluarga di sana hanya punya 2, 5, sampai 15 ekor domba. Sangat jarang ada yang punya sampai 100 domba sekaligus, saudara. Karena itu biasanya seluruh desa menggambukan domba-domba dari keluarga-keluarga di dalam desa itu, lalu mempekerjakan 2 sampai 3 gembala. Biasanya gembala yang dipekerjakan berasal dari lingkungan keluarga sendiri, supaya ada rasa saling memiliki, ada kepentingan bersama di sana. Itu sebabnya, saudara, meninggalkan yang 99 itu bukan hal yang ceroboh. Karena masih ada gembala lain yang menjaga kawanan domba itu. Di sisi lain, saudara, beban untuk mencari yang terhilang itu sangat tinggi. Karena satu domba yang hilang itu bisa jadi milik dari keluarga yang memang hanya memiliki 5 atau bahkan 2 domba. Berarti kehilangan 1 domba itu berarti kehilangan setengah dari keseluruhan harta keluarga tersebut. Dan tanggung jawabnya ada pada gembala yang dibayar itu, saudara. Karena itu ada satu peraturan yang sangat penting bagi gembala domba waktu itu. Gembala tidak boleh kehilangan dombanya. Hidup atau mati, utuh atau tinggal tulang, domba harus dibawa kembali, saudara. Sebagai bukti bahwa mereka bertanggung jawab atas tugasnya. Saudara, itulah yang dilakukan oleh sang gembala di dalam narasinya Tuhan Yesus. Saudara, mari kita soroti 2 hal dari tindakan sang gembala ini. Yang pertama, gembala mencari sampai ia menemukannya, saudara. Dan ini jelas bukan pencarian yang mudah. Bulu domba itu kotor dan warnanya bisa menyatu dengan batu-batu di tanah Israel. Sekali lagi, saya juga belum pernah pergi ke Israel, tapi ada satu kata pepatah, saudara, yang bilang Tuhan menciptakan banyak batu di dunia dan Tuhan menempatkan banyak batu-batu itu di Israel. Jadi, saudara, sulit membedakan antara domba ini dengan batu-batu. Pencariannya tidak mudah, tapi gembala itu tahu, ia harus menemukan domba itu. So, saya bisa membayangkan di dalam ruangan itu orang-orang Farisi dan ahli Taurat gitu ya. Ya mau gak mau sudah terjebak, setuju. Karena mereka tahu aturan itu. Dan mungkin mereka berkata dalam hati, saudara, tidak ada jawaban lain. Tentu saja gembala itu akan mencarinya. Amit-amit ya, kalaupun kami jadi gembala,
kami juga akan melakukan hal yang sama. Karena itu tanggung jawab gembala terhadap domba-dombanya. Saudara, maka gembala itu mencari sampai ia menemukan dombanya. Yang kedua, saudara, domba itu tidak melakukan apapun, bukan dalam narasi ini. Ia tidak mencari jalan pulang sendiri. Karena memang begitulah domba, saudara. Mekanisme pertahanan dirinya lemah. Mereka tidak bisa melawan predator. Kalau jatuh, menyamping, mereka nggak bisa bangun sendiri. Dan ketika ketakutan, mereka hanya berbaring pasrah menunggu mati. Domba adalah gambaran yang sempurna atas ketidakberdayaan total. Saudara, di sepanjang cerita ini, saudara kalau perhatikan, domba itu hanya melakukan satu hal, saudara. Apa yang dia lakukan? Terhilang. Udah itu aja, saudara, yang domba itu lakukan. Cuman hilang. Nah, saudara, poinnya adalah seluruh inisiatif keselamatan itu ada pada sang gembala. Domba tidak memberi kontribusi apapun, gembala yang mencari dan gembala itu yang menemukan, saudara. Dan ketika ia menemukan domba itu, ia tidak memarahi domba itu, saudara. Kamu ini domba nakal, dipukul di pantat dombanya, saudara. Atau dia tidak berkata, kamu tahu sudah berapa lama dan lelahnya aku mencarimu. Saudara, dikatakan bahwa gembala itu meletakkan dombanya di atas bahunya. Gembala itu mengikat kaki domba dan mengangkatnya ke bahunya. Dan pada waktu itu ternyata domba dewasa itu berukuran 30-40 kilogram, saudara. Seukuran beban squat saya itu. 30-40 kilogram. Nah, saudara, ternyata lagu sekolah minggu kayaknya kurang tepat ya. Karena waktu kecil saya diajarin lagu domba kecil hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Ternyata domba itu enggak sekecil itu, 30-40 kilo. Nah, saudara, dan menanggung memikul 30-40 kilo itu, gembala tidak melakukannya dengan persungutan. Saudara, Yesus memberikan detail cerita. Dia melakukannya dengan gembira. Nah, saudara, sesampainya di rumahnya, sukacita itu tidak bisa ia tahan sendiri. Dia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Saudara, perhatikan, gembala ini tidak menyebut seekor domba, tapi dia menyebut dombaku. Dombaku yang hilang itu. Saudara, berarti domba ini, seekor domba ini yang hilang, ketika dia ditemukan, dia bukan hanya kembali melengkapi jumlah 100 menjadi utuh kembali, saudara. Tetapi gembala ini benar-benar memiliki domba itu, saudara. Sehingga menyebutnya dombaku, ada kepemilikan yang sangat personal di sana, saudara. Gembala itu mengenal dombanya, gembala itu merindukan dombanya. Saudara, kemudian Yesus membawa cerita ini kepada poinnya. Dalam ayat 7, aku berkata kepadamu. Saudara, kalau rabi-rabi lain akan berkata, atau pengajar lain akan berkata, Rabi A berkata B. Tapi di sini Yesus, Allah firman hidup yang berotoritas berkata, aku berkata kepadamu. Ini poin teologinya, ini artinya. Akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa bertobat. Lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara, ia tahu persis apa yang terjadi di sorga ketika satu orang berdosa bertobat. Karena ia berasal dari sorga, saudara. Ia berkata-kata dengan otoritasnya sendiri. Mengatakan apa yang sesungguhnya terjadi ketika ada orang berdosa, berbalik dan bertobat. Percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara, sukacita di sorga itu bukan berarti malaikatnya tepuk-tepuk tangan gitu ya, main-main musik juga di surga. Mungkin saudara, tapi itu lebih ke mengatakan bahwa Allah sendirilah yang bersukacita. Mengapa Allah bersukacita? Saudara, John MacArthur berkata seperti ini. Allah pada hakikatnya adalah juru selamat. Ia penuh belas kasihan, lemah lembut, sabar, panjang sabar, penuh rahmat, murah hati,
pengasih dan pengampun. Ia bukan juru selamat yang setengah hati. Ia menangisi yang terhilang. Ia menangis melalui mata nabi-nabi perjanjian lama. Ia menangis melalui mata anaknya sendiri, Tuhan Yesus. Dan dalam narasi ini saudara, satu orang berdosa yang bertobat cukup untuk membuat Allah, sang juru selamat itu, bersuka cita dalam narasi ini. Karena kita tahu bagian Alkitab lain mengatakan hati Allah adalah bagi bangsa-bangsa di dunia. Bagi banyak bangsa. Tapi dalam narasi ini saudara, satu orang berdosa cukup membuat Allah, sang juru selamat itu bersuka cita. Saudara, maka saya berikan kesimpulan yang tak terhindarkan yang saya janjikan di pendahuluan khotbah saudara. Yang pertama, kesimpulan tak terhindarkan yang pertama saudara. Kitalah domba yang hilang itu. Saudara, John Piper menggambarkan bahwa ketika Yesus selesai bercerita, ia menatap sekeliling ruangan itu dan dia melihat ada dua macam wajah. Ada wajah penolakan dari orang-orang Farisi tentunya, tapi juga ada wajah orang-orang berdosa yang mulai berubah, saudara, karena mereka sampai pada kesimpulan yang tak terhindarkan ini, saudara. Kitalah domba yang hilang itu. Saudara, saya membayangkan apa yang timbul dalam hati orang-orang berdosa ini adalah, akan ada sukacita jika satu orang berdosa bertobat? Orang berdosa? Loh, saya dong. Mereka mulai melihat ke kiri dan ke kanan. Loh, kita dong, orang-orang berdosa. Oh, akulah domba yang hilang dalam cerita ini. Dan Yesus, engkaulah gembala itu. Engkaulah yang mencari aku. Engkaulah yang menemukan aku. Engkaulah yang menggendong aku, menanggung aku di atas pundakmu. Engkaulah juru selamat itu. Engkaulah gembala yang berhasil itu. Saudara, itu kesimpulan yang tak terhindarkan pertama. Dan kesimpulan itu juga adalah kesimpulan kita, saudara. Karena sama seperti mereka, kita juga adalah domba-domba yang terhilang itu. Kita juga adalah milik Kristus. Dan saudara, kita tidak hanya terhilang dalam dosa, kita juga di dalam dosa berlari menjauhi Allah, saudara. Michael Bird menulis seperti ini, saudara. Manusia berlari dari Allah seperti kecoa berlari dari cahaya. Bayangkan, bahkan lebih buruk lagi, manusia mati di dalam dosanya. Orang mati tidak bisa memutuskan untuk bangun, tidak ada ajakan yang cukup menarik, tidak ada alasan yang cukup meyakinkan, tidak ada emosi yang cukup menggerakkan untuk memberikan kehidupan kepada jiwa yang sudah mati. Inilah kita, saudara, waktu kita belum percaya kepada Tuhan Yesus. Domba-domba yang terhilang, yang tidak berdaya itu, saudara. Dikatakan kita berlari daripada Allah, saudara. Kita terhilang dalam dosa, kita mati oleh karena dosa, kita jatuh, terbenam, dan gak bisa bangkit, gak bisa mengeluarkan diri kita sendiri dari lumpur dosa. Sampai gembala itu, Tuhan Yesus datang kepada kita karena kita ini adalah miliknya. Dan ia tidak rela kehilangan satupun dari miliknya. Ia menemukan kita, mengangkat kita, dan menggendong kita pulang tanpa satu kata celaan pun, saudara. Karena kebodohan kita. Dia menanggung hukuman kita, dia menanggung beban kita. Demikianlah yang ditulis oleh Yesaya. Mohon maaf saya nggak tampilin di PowerPoint. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya hukuman kita sekalian. Saudara, seluruh beban kita ditanggung oleh gembala yang rela mati. Bagi kita, domba-dombanya. Itu kesimpulan tak terhindarkan yang pertama. Dan kesimpulan tak terhindarkan yang kedua adalah bersukacitalah bersama dengan sang gembala. Saudara, pendengar Yesus di ruangan itu, baik orang Farisi, ahli Taurat maupun orang-orang berdosa, para pemungut cukai. Saudara, karena mereka orang Yahudi Palestina abad pertama, mereka tahu
bahwa keberhasilan gembala dalam cerita Tuhan Yesus itu layak untuk dirayakan. Dan Yesus menunjukkan sukacita perayaan yang sama terjadi ketika di surga ketika satu orang berdosa bertobat. Saudara, kalau mereka sudah mengakui bahwa tindakan sang gembala ini adalah tindakan yang masuk akal, tindakan yang tepat, satu kesimpulan yang tak terhindarkan, saudara, maka hanya ada satu kesimpulan yang tak terhindarkan. Setelah semua yang gembala lalui untuk menemukan dombanya yang hilang, maka hal yang paling tepat untuk dilakukan adalah bersukacita bersama dengan sang gembala. Saudara, sekali lagi, dan kesimpulan ini juga adalah milik kita. Amin, saudara. Kita domba-dombanya yang telah terlebih dahulu diselamatkan oleh sang gembala itu. So, kepada kita juga diperhadapkan kesimpulan ini, saudara. Kepada kita juga di pertanyaan-pertanyaan Yesus. Andaikan engkau adalah gembala yang memiliki 100 dan kehilangan 1. Saudara, bukankah kita akan mencari itu? Karena kita tahu 1 itu sangat berharga. Karena bisa jadi itu adalah setengah dari semua harta yang dimiliki oleh satu keluarga sederhana di Palestina tadi, saudara. Begitu berharganya 1 orang berdosa yang berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Saudara, bersukacitalah dengan Allah. Rayakanlah pertobatan dari 1 orang berdosa. Bagaimana pertanyaannya kita bersukacita bersama-sama dengan Allah? Saudara, kita bersukacita bersama-sama dengan Allah dengan banyak hal yang saya terpikirkan, saudara, dan yang terus-menerus dibicarakan di Grace Life juga sepenangkapan saya adalah mendoakan misi Allah tentunya, saudara. Berdoa bagi pekerjaan misi Allah di berbagai dunia. Berdoa agar makin banyak suku, bangsa, dan kelompok-kelompok orang mendengar nama Yesus, saudara. Mengetahui bahwa ada gembala yang menerima mereka, yang mau menanggung mereka, memikul dosa dan kesalahan mereka. Nah, saudara, tentu ini gak mudah, bukan? Jauh lebih mudah untuk kita nyanyikan, kita doakan, dan juga bagi saya untuk dihotbahkan. Tentu ada tantangan, saudara. Pak Benny Solihin dalam bukunya tentang khotbah dirham yang hilang. Saudara, memang bukan domba yang hilang, tapi kesimpulan perumpamaan ini sama kok, saudara. Sama-sama bahwa Allah bersukacita atas pertobatan orang berdosa yang bertobat. Dikisahkan bahwa setelah perempuan itu menemukan 1 dirham, kepunyaannya yang hilang, saudara, perempuan ini bersukacita. Dan dia ajak teman-teman dan tetangganya untuk ikut bersukacita bersama-sama dengan dia. Saudara, tapi apa sedihnya? Saya bacakan kutipannya, saudara. Ketika teman-teman dan tetangganya berkumpul dan melihat alasan dia bersukacita dan mereka berkumpul, mereka berkata, saudara, apa-apaan ini? Kita dikumpulkan dan diajak bersukacita hanya karena ia telah menemukan kembali dirhamnya yang hilang. Sungguh keterlaluan. Apa dia pikir kita tidak punya kerjaan? Akhirnya dengan jengkel 1 persatu dari mereka pergi. Tidak ada seorang pun yang mau bersukacita bersama dengan wanita itu. Saudara, sedih bukan? Ketika membaca ini saya menyadari satu hal, saudara. Ternyata sukacita ini, sukacita yang dengan gembira dirayakan oleh Allah, ternyata adalah sukacita yang dianggap sunyi oleh manusia. Bahkan mungkin oleh orang percaya setidaknya bagi saya pernah juga menganggap sunyi sukacita Allah ini, saudara. Tidak banyak orang yang mau melakukan, yang mau menerima kesimpulan dari cerita ini. Bersukacita bersama dengan Allah dalam menyelamatkan jiwa. Orang-orang terus berdosa, saudara. Jiwa-jiwa terus terhilang. Sementara kita, orang-orang percaya, saudara, terus-menerus mengejar sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini. Kita terus sibuk dengan diri sendiri, menggunakan waktu, sumber daya untuk kepentingan diri kita sendiri. Saudara, kita menggunakan hikmat dari dunia ini. Kalau kata Spark Yakobus, hikmat yang dari bawah, hikmat yang dari dunia ini yang berbeda dengan hikmat Allah. Saudara, dan kita menikmati sukacita yang ditawarkan oleh dunia ini, yang tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsu diri sendiri. Daripada ikut bersukacita
bersama dengan Allah yang merayakan pertobatan orang-orang berdosa. Saudara, maukah ikut bersuka cita bersama dengan Allah dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang? Kristus Sang Gembala itu telah bersuka cita dengan menyerahkan nyawanya bagi orang-orang berdosa. Saudara, murid-murid Tuhan Yesus juga sudah bersuka cita atas pertobatan banyak orang, dan pelayanan mereka dicatat di dalam Alkitab. Dan banyak orang percaya juga di berbagai tempat di dunia ini juga bersuka cita dengan sukacita yang sama, saudara. Maka tidak ada kesimpulan lain bagi kita, bukan saudara? Selain mari bersukacitalah bersama dengan Sang Gembala itu. Ada satu pertanyaan refleksi untuk kita. Apakah sukacita terbesar kita saat ini sudah sejalan dengan sukacita Tuhan? Yaitu merayakan satu jiwa yang diselamatkan. Saudara, mari mengambil waktu untuk merenungkan pertanyaan ini. Berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Dan saya akan berdoa kemudian. Ya Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena telah menyatakan hati-Mu bagi kami, hati-Mu bagi orang-orang berdosa ya Tuhan. Kami mau belajar lebih banyak lagi tentang mengapa Engkau mau datang ke dunia ini. Engkau mau menanggung penderitaan yang sedemikian rupa, keterpisahan dengan Allah di kayu salib untuk menyelamatkan satu orang berdosa. Ya Tuhan, kami ingin tahu dan kami ingin mengalami, merasakannya lebih banyak lagi ya Tuhan. Itu doa kami pada hari ini. Dan tolong kami ya Tuhan, dalam proses belajar yang panjang itu ya Tuhan. Untuk kami terus menghargai karya-Mu ya Tuhan Yesus, yang telah menyelamatkan kami domba-domba yang hilang. Tetapi juga tidak hanya memikirkan diri dan keselamatan jiwa kami sendiri, tapi juga ikut bersukacita bersama dengan sukacita Sang Gembala, bersukacita bersama dengan sukacita-Mu ya Tuhan, yaitu membawa orang-orang berdosa percaya kepada Tuhan Yesus, berbalik bertobat, dan mengalami hidup yang diubahkan. Tuhan, ini doa kami demi Kristus Yesus. Amin.